Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari siapkan hati untuk menerima pesan dan lawatan Tuhan. Sebelumnya, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri Anda karena ini ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah. Turut bernyanyi ketika puji-pujian, membaca ayat Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Demikian panduan mengikuti ibadah secara online. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda saat ini berada, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa segala karya kasih-Mu yang sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Dan mari Allah Roh Kudus, Engkau terus menyatakan isi hati dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu
kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kita dan terang bagi setiap jalan hidup kita. Dan rancangan Tuhan melebihi setiap rancangan-rancangan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita senantiasa hidup dalam setiap kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sesuai dengan anjuran dan peraturan pemerintah, seluruh kegiatan GPPS Palu sementara dilakukan secara online, yang dapat diikuti melalui website www.gppspalu.or.id/tv atau melalui YouTube channel GPPS Palu.
Berikut jadwal ibadah kategorial secara online. Hari Rabu, Persekutuan Dewasa Muda jam 7 malam. Hari Kamis, ibadah kaum remaja jam setengah 7 malam. Hari Jumat, ibadah kaum muda jam 7 malam. Hari Minggu, ajaklah putra-putri Anda mengikuti ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Walaupun kita di rumah, tetap semangat ya. Nama aku Hansel, mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa ibadah sekolah minggu jam 4 sore di YouTube GPPS Palu. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Teman-teman, jangan lupa ibadah sekolah minggu online jam 4 sore. Rumah aja ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkatimu. Dan jangan lupa ikutilah ibadah raya setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Palu. Bantuan dalam dana dapat saudara salurkan melalui rekening berikut. Ajariku mengerti dirimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti dirimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku mencari pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti dirimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu.
Aku ikuti rencanamu, melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu buat hari yang Kau berikan bagi kami. Amin, Yesus. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami semua. Amin. Pagi hari ini Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan bagi kami syukuri ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hidup kami siapkan hati kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kami. Dan kami yakin ya Tuhan, kalau kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami percaya ya Tuhan, janji Tuhan Engkau akan selalu genapi dalam kehidupan kami. Amin. Dan mata kami akan selalu tertuju kepada Engkau. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal pertengahan sampai selesainya ya Tuhan, biarlah boleh jadi sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Amin. Apa yang dinyatakan saat ini ya Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semua, biarlah itu adalah isi hati Tuhan bagi kami semua jemaat Tuhan. Amin. Untuk kami lakukan hari-hari ini. Amin. Urapi hamba-Mu, sertai hamba-Mu dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar apa yang disampaikan saat ini, apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah hati Tuhan bagi kami semua. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Segala rancangan kuasa gelap roh jahat apapun bentuknya yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya, kami bersatu hati, kami mau menghancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh jemaat GPPS Palu dan semua pemirsa dimanapun saudara berada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dan melawat kita semua, dan Tuhan melihat kedalaman isi hati kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tak lupa atas nama tim penggembalaan, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, yaitu Saudara Rudi Andres, Iring Ayurian Besu, Friskia Sevanya Honoris, Bapak Redi Torabu, Saudari Meyanti, Ibu Melin F. Karundeng, Saudara Esianta Simak, dan Saudari Clarence Samaah. Mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat damai sejahtera-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang telah berulang tahun. Engkau telah menambahkan usia 1 tahun. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dan kami percaya Engkau akan terus menyatakan rancangan-Mu secara khusus dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini Tuhan. Untuk mereka semakin menghargai anugerah-Mu, yaitu waktu yang Kau berikan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus akan menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka secara pribadi. Berkati Tuhan, dan kiranya Engkau urapi dimanapun mereka berada, pribadi Kristus yang nyata lewat kehidupan mereka. Apa yang menjadi kerinduannya, kami percaya Engkau adalah sumber jawaban dalam kehidupan mereka. Tubuh jiwa roh mereka diberkati dalam nama Yesus. Dan setiap apapun bentuk panah api serangan balik dari si jahat yang berusaha untuk menyerang balik kepada kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi, kuasanya kami ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kuasa darah-Mu Yesus terus menutup bungkus kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengenal dan melakukan kehendak Allah.
Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Matius 7 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita selanjut dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari dua ayat yang sudah kita baca dalam Matius 7 ayat yang ke-21, juga Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, di situ ada satu kalimat yang sama kalau kita perhatikan. Kalimat yang sama itu adalah melakukan kehendak Allah, melakukan kehendaknya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah berkata, tak dikenal maka tak disayang. Dari kecil saya mendengar pepatah itu, dikatakan tak dikenal maka tak disayang. Dengan demikian, kita perlu mengenal pribadinya terlebih dahulu, maka baru kita akan tahu apa yang menjadi kehendaknya. Demikian dengan kita dengan Tuhan, mengenal pribadinya terlebih dahulu, baru kita akan bisa tahu apa yang menjadi kehendaknya. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Dia di sini adalah huruf besar. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Sehingga dengan demikian kita bisa mengenal dan memahami akan kehendaknya. Untuk mengenal suatu pribadi, saudara, tentunya tidak akan instan. Itu akan diawali oleh suatu komunikasi, diawali dengan komunikasi. Semakin sering kita berkomunikasi, maka kita akan semakin mengenal pribadi tersebut. Maka dikatakan komunikasi yang baik akan menghasilkan relationship yang baik. Semakin sering kita berkomunikasi, kita semakin mengenal. Kita bukan hanya sekedar tahu pribadi tersebut, kita mengenal pribadinya. Setelah kita mengenal pribadinya, kita akan mengenal apa kehendaknya, apa keinginannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa ini atau saat-saat ini ada beberapa sikap hidup orang percaya. Yang saya katakan saat-saat ini adalah dalam masa pandemi ini, ada beberapa sikap hidup orang percaya. Yang pertama, saya bantu dengan gambar, nanti saudara perhatikan. Yang pertama, yaitu khawatir, takut, stres. Khawatir dan takut akan virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Sehingga khawatir dan takut untuk keluar rumah, jangan-jangan nanti kita ketularan. Khawatir dan takut akan masa depan gitu, saudara ya. Nah, dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, saudara, itu orang bisa ketakutan begitu rupa. Sampai ada yang takut tidak mau keluar rumah, takut berbelanja, takut kemana-mana, ketakutan yang berlebihan. Yang intinya adalah nanti kalau saya ketularan, saya akan bisa mati dan sebagainya. Takut kepada kematian. Sebetulnya kita nggak perlu takut dengan kematian, karena berbicara mengenai kematian itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau memang waktunya sudah waktunya, ya sudah waktunya. Iya, kematian mempercepat kita untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kalau memang itu adalah waktu yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, dampak daripada pandemi ini, saudara, itu membuat dampak juga dalam masalah perekonomian. Sehingga banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, yang akhirnya khawatir, takut akan masa depan. Ya, dengan adanya social distancing, bahkan ini ada PSBB yang sudah diberlakukan, sudah dikasih oleh Tuhan, itu bagaimanapun juga membawa dampak. Dan ada yang terdampak dalam masalah perekonomian. Ada yang berpikir, aduh bagaimana kalau peristiwa ini berkepanjangan, kita akan makan apa, dan bagaimana kehidupan kita ke depannya ya. Kepala-kepala rumah tangga, bapak-bapak, ibu-ibu mulai berpikir bagaimana dengan kehidupannya, rumah tangganya, anak-anaknya. Bahkan ada yang sampai stres. Kenapa, saudara? Stresnya adalah karena sudah biasa keluar, dengan social distancing ini, mau gak mau harus di rumah aja. Dengan berdiam di rumah aja itu membuat dia stres. Karena nggak biasa di rumah gitu ya. Padahal saudara, itu adalah masa-masa yang luar biasa ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang dialami oleh semua
Ya, karena dikatakan global ya gitu. Hal ini adalah menjadi suatu pandemi, wabah penyakit secara global, dampak-dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Nah, sikap hidup yang kedua dari orang percaya adalah berseru dan berserah. Nah, sikap hidup yang kedua ini saudara, orang-orang tersebut mereka memahami dan menjalaninya dengan tenang. Mereka berdoa, mereka berseru dan berserah. Mereka bukan hanya berseru, tapi mereka juga berserah kepada kedaulatan Tuhan. Tentang apa yang terjadi ini, mereka percaya, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yesus berkata, berserulah kepadaku, maka mereka berseru. Tapi mereka tidak memaksakan kehendak kepada Tuhan. Dalam seruan itu, mereka tetap menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sikap yang pertama dan sikap hidup yang kedua ini akhirnya menghadirkan sikap hidup yang ketiga, yaitu sikap hidup yang ketiga adalah menjadi orang tersebut menjadi lebih rohani. Hari-harinya terus berusaha intim, hari-harinya terus berusaha dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Dalam masa pandemi ini, dengan dampak-dampak yang ada, akhirnya orang mulai mencari Tuhan. Orang membutuhkan keselamatan. Ada yang berkata, ini peristiwa hanya sesaat. Ada yang berkata, kita sudah masuk masa-masa yang akhir. Tuhan sudah mau datang. Sehingga banyak orang mulai mengalami ketakutan. Dan mereka mencari Tuhan. Dengan demikian, dengan masa-masa saat seperti ini saudara, yang mereka lakukan adalah itu dengan Tuhan. Pokoknya mereka berusaha untuk berjaga-jaga. Ya, apalagi teringat dengan 5 anak darah yang bijaksana, 5 anak darah yang bodoh. Mereka berusaha untuk berjaga-jaga. Jangan sampai saya tidak terangkat, jangan sampai saya nanti akhirnya tidak ketemu dengan Tuhan. Dan mereka menjadi lebih rohani daripada kehidupan yang biasanya. Nah saudara, hal ini adalah sikap hidup yang benar. Tetapi sayangnya, lagi-lagi iblis yang licik itu berhasil membuat orang rohani menjadi tidak rohani. Mungkin saudara bingung dengan kalimat yang saya kalimatkan ini. Ya, menjadi lebih rohani, intim dekat dengan Tuhan, itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya saudara, dalam hal ini pun iblis bisa mengambil keuntungan dengan segala kelicikannya, membuat orang-orang rohani menjadi tidak rohani. Mengapa saudara? Karena pada umumnya orang percaya tersebut hanya fokus kepada hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budinya, dan dengan segenap kekuatannya. Sedangkan mengenai hukum kasih, Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tidak selesai saudara, ada berikutnya. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan kalimat berikutnya. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yesus berkata, tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Berarti saudara, Yesus nggak berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hanya itu saja, enggak. Tapi Yesus berkata tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Berarti ini baku bawah. Berarti saudara, keduanya ini adalah hukum yang utama, penting, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikon saat ini Tuhan sedang mau membawa dan memulihkan kasih kita, yaitu kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Markus 12 ayat 29 sampai 31 tadi berkata, yang terakhir ditekankan, tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebagian orang memahami akan hal ini dan melakukannya.
Tapi sebagian lagi hanya fokus dengan kasihnya kepada Tuhan saja. Padahal saudara, kedua-duanya penting. Kedua-duanya adalah hal yang utama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itulah salah satu kelicikan iblis, yang akhirnya membuat orang-orang berusaha untuk rohani, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan dalam kesehariannya. Hari-harinya dia berusaha pokoknya dengan Tuhan. Ya, tetapi dia mengabaikan hukum yang berikutnya tentang kasih, yaitu mengasihi sesama manusia. Nah saudara, tidak bisa kita hanya mengutamakan mengasihi Tuhan saja, tetapi kita mengabaikan mengasihi sesama kita, yaitu sesama manusia. Itu sebabnya kita udah baca tadi di ayat yang pertama, di awal tadi kita baca dalam Matius 7 ayat 21. Yesus menekankan dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang dimaksud dalam ayat ini saudara, ini menunjukkan bahwa kita masih di bumi. Kita perhatikan ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Akan masuk, berarti dia belum di sorga, masih di bumi. Saya dan saudara masih di bumi. Dalam keseharian kita terus melibatkan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, tapi kita lupa melakukan segala kehendaknya selama kita di bumi. Kenapa saudara? Selama kita di bumi, kita tetap akan bersosialisasi dengan sesama kita. Ayat ini menunjukkan berarti selagi kita hidup di bumi ini, bukan hanya kita rajin berbicara atau berseru tentang Tuhan, kita bercerita tentang Tuhan atau kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Bukan hanya berapa sering atau lamanya kita berdoa setiap hari. Saudara, kalau saya katakan bukan hanya, berarti hal ini harus kita lakukan. Hal ini harus kita lakukan, tapi bukan hanya. Berapa sering atau lamanya kita berdoa setiap hari kepada Tuhan? Kalau ditanya di mana, oh lagi berdoa, oh lagi berdoa. Ya, saat-saat ini kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Memang benar, dan itu harus kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengalami Kristus dalam keseharian kita. Berbicara mengenai ayat Matius 7 ayat 21 ini saudara, berarti selagi kita hidup di bumi ini, bukan hanya berapa kali kita membaca Alkitab. Seringkali orang merasa bangga, saya udah membaca Alkitab sekian kali, saya udah habis nih berapa kali. Bagus, dan itu harus, karena firman Tuhanlah yang menjadi pelita yang menuntun langkah perjalanan kita, sehingga membuat kita tidak terperosok dan terjatuh. Selagi kita hidup di bumi ini saudara, bukan hanya sudah berapa banyak jiwa yang kita menangkan. Terkadang orang bangga dengan berapa banyak jiwa yang kita menangkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua jiwa-jiwa seperti hati Yesus. Kalau kita memiliki hati misi, memang kita akan merindukan seperti hati Yesus. Tidak ada satupun yang binasa, semua diselamatkan. Semua orang menjadi warga negara kerajaan sorga. Tapi saudara, kalau saya katakan tadi bukan hanya hal itu harus dilakukan, tapi bukan hanya itu saja yang kita fokus, tapi kita mengabaikan yang lain. Kita hanya fokus kita mengasihi Tuhan. Pokoknya Tuhan segala-galanya. Sampai dalam keseharian pun itu membawa dampak. Kita hanya fokus kepada yang vertikal, tapi kita melupakan yang horizontal. Karena firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan untuk saat-saat ini? Apa yang Tuhan kehendaki untuk saya dan saudara lakukan untuk saat-saat ini? Apa saat-saat ini kita mengalami bersama? Ya, masa pandemi ini saudara, dengan dampak-dampaknya kita mengalami bersama.
Di saat kita harus di rumah aja. Nah, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Kita harus mengenal pribadinya. Kita harus mengenal apa kehendaknya. Baru kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Seperti pujian berkata, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita mau mengikuti kehendaknya. Kehendaknya gak akan mungkin kita pahami kalau kita belum mengenal pribadinya. Dan mengenal pribadinya itu dalam keseharian, saudara. Kita intim, kita berkomunikasi dengan Dia. Semakin sering kita berkomunikasi lewat doa, lewat persekutuan kita dengan firman Tuhan, ya kan? Baik saudara juga saat ini rajin mendengarkan khotbah-khotbah yang di YouTube. Ya. Nah saudara, disitulah kita semakin intim dengan Tuhan, dan semakin kita akan mengenal kehendaknya, telinga rohani kita akan semakin peka apa yang dikehendakinya. Nya huruf besar di sini. Dan setelah kita paham, setelah kita tahu, kita melakukan kehendaknya. Karena yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi adalah bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana dalam keseharian saya dan saudara melakukan kehendak Bapa. Dan Yesus dalam masa hidupnya sudah memberikan keteladanan itu dalam hidup kita. Sampai Dia mengatakan adalah makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Luar biasa itu saudara. Makanan itu adalah suatu kebutuhan. Kebutuhannya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan untuk saat-saat ini? Yang Tuhan kehendaki adalah kita melakukan hukum kasih. Hukum kasih yang dikatakan dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Nanti saudara baca ayat ini secara lengkap dalam satu perikop. Ya. Yesus mengatakan tentang hukum kasih. Yang pertama adalah kasih kepada Tuhan. Saudara, dalam masa-masa ini kasih kita kepada Tuhan semakin dipulihkan. Berapa lama kita menjadi orang percaya? Kita percaya kepada Dia, kita beriman kepada Dia, kita berusaha intim dengan Dia. Tapi dalam masa seperti ini, benar-benar banyak orang mulai mencari Tuhan karena membutuhkan keselamatan dan pertolongan dalam hidupnya. Mulai mencintai Tuhan, benar-benar mencintai atau mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap. Seperti yang kita baca tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dalam seluruh aspek hidupnya dia berusaha mengasihi Tuhan, dan dia terus mencari Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan semakin dipulihkan. Kalau dulu mungkin belum tentu baca Alkitab setiap harinya. Kalau dulu mungkin bangun tidur belum tentu ada persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi luar biasa saya mendengar kesaksian banyak di dalam kekristenan, kehidupan kekristenannya yang mulai terpulihkan. Kasihnya kepada Tuhan mulai terpulihkan. Mencari Tuhan bahkan tengah malam pun, karena mungkin di rumah aja banyak istirahat, tidak banyak pergerakan, rasa segar, tengah malam gak bisa tidur, Tuhan yang dia cari. Baca Alkitab, merenungkan, luar biasa. Kasih kita kepada Tuhan semakin dipulihkan. Yang kedua saudara, hukum kasih itu kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia juga semakin dipulihkan. Nah saudara, kasih kepada sesama, kasih kita kepada sesama manusia itu dalam bentuk apa? Kasih kita kepada sesama itu dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk kepedulian. Ya, care istilahnya ya, peduli. Tuhan sangat menghendaki kepedulian. Tuhan sangat menekankan kepedulian ini. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ayat-ayat yang saya sebutkan itu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah Tuhan Allahmu, hukum yang terutama dan utama, itu di Perjanjian Lama sudah ada saudara, di kitab Ulangan, di kitab Imamat. Iya. Dan di Perjanjian Baru Yesus mengutip lagi hal itu. Berarti hal ini perlu digarisbawahi. Hal ini adalah suatu penekanan. Hal ini adalah suatu kepedulian. Apa itu kepedulian? Sikap memperhatikan. Arti kepedulian adalah sikap memperhatikan.
bukan bermasa bodoh, bukan memperhatikan hanya orang-orang tertentu, tetapi kepada siapapun kita punya kepedulian. Kita punya sikap memperhatikan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, kita udah baca tadi dalam Matius 7 ayat 21. Bahwa dikatakan bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, walaupun begitu melekatnya itu pribadi Tuhan, pribadi Allah, pribadi Yesus, sehingga dia berseru senantiasa Tuhan, Tuhan, Yesus tolong. Bukan orang yang berseru itu yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi orang yang melakukan kehendakku. Kehendak Bapakku di sorga. Apa kehendaknya? Kehendaknya adalah kepedulian. Kepedulian kita, kasih kita. Ya, kasih kita kepada Tuhan semakin dipulihkan, puji Tuhan. Kita mempersiapkan hidup kita untuk berjumpa dengan Dia, puji Tuhan. Tapi saudara, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, semuanya kita masih di bumi. Iya. Melakukan kehendak Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki selama kita hidup. Dalam menjalani hidup baru kita lakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap-segenap, tapi kita juga belajar mengasihi sesama. Kenapa saudara? Kita lihat dengan situasi yang ada saat ini, kita di rumah aja saat ini, Tuhan menghendaki kasih kita kepada sesama manusia semakin dipulihkan. Dan itu dimulai dari keluarga. Kalau dulu alasannya sibuk dan sibuk, sekarang ada banyak waktu yang Tuhan sediakan bagi kita melalui program social distancing di rumah aja ini. Banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Iya, kecuali kita tetap menyibukkan diri. Iya. Kenapa saudara? Karena masih banyak juga dalam masa-masa seperti ini, kalau belajar Tuhan menghentar kita untuk masuk dalam pemulihan kasih, yaitu kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Kasih kita kepada sesama saudara dimulai dari keluarga, yang keseharian kita bersama dengan Dia. Tuhan menghendaki kita peduli. Ada satu kepedulian. Tapi masih banyak juga, walaupun memang secara fisik sama-sama di rumah, tetapi masing-masing tetap menyibukkan diri. Ya, sekarang yang bisa merusak kita dalam bersosialisasi, merusak kasih kita, membuat kita tidak bisa melakukan kehendak Allah itu saudara adalah melalui alat yang disebut gadget atau laptop. Ya, media sosial yang ada itu bisa mampu membuat kita tidak bisa bersosialisasi dan tidak peduli, bermasa bodoh, menyibukkan diri sendiri. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kelihatannya secara fisik sama-sama makan di meja makan. Saudara perhatikan gambar ini. Makan sama-sama di meja makan. Sama-sama secara fisik ada dalam satu ruangan mungkin ya. Dalam satu rumah gitu ya. Tetapi saudara satu sama lain tidak ada kepedulian. Ya. Berapa banyak orang tua yang asik dengan gadgetnya di saat anaknya datang. Sudah bermain sana. Jangan ganggu papa. Aduh mama ini sibuk, jangan ganggu mama. Saudara, padahal anak-anak membutuhkan kasih kita. Anak-anak butuh kita peduli dengan mereka. Sebetulnya kalau kita merenungkan ya, kita ini saat ini Tuhan sedang bawa dalam satu kondisi, kita disikonkan ya untuk pemulihan kasih. Baik kasih kita kepada Tuhan, juga kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita. Saudara, tahukah saudara bahwa orang-orang di sekitar kita membutuhkan kita? Sebagai makhluk sosial, butuh perhatian, butuh kasih. Jadi saudara, dalam masa di rumah aja ini banyak ibu-ibu yang semakin dekat dengan anaknya. Iya, tapi saudara ada banyak juga ibu-ibu yang sudah mulai berdiri rambutnya. Iya, kenapa? Saat kasih belajar anaknya berdiri rambutnya. Sehingga kapan ini anak-anak mulai masuk sekolah? Tak lepas juga anak-anak juga berkata, kapan kita masuk sekolah? Karena rupanya belajar dengan guru lebih baik daripada belajar dengan mama. Iya. Ada sampai ada guyonan-guyonan gitu ya di gadget-gadget di medsos yang kita lihat, anak-anak mulai mengeluh, lebih enak kita sekolah daripada belajar di rumah karena rupanya mama lebih galak daripada kita punya guru. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, padahal ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan. Memang tidak mudah,
Iya, memang tidak mudah, butuh suatu kesabaran dengan kelincahannya, hal-hal yang aneh-aneh. Biasanya dari sekian jam mereka ada di sekolah, ini harus bersama-sama dengan kita dan sebagainya. Tapi saudara, disitulah pemulihan kasih kita. Bagaimana kita belajar care, kita belajar peduli. Iya, yang selama ini sibuk hanya ala kadarnya, pokoknya ya atur seperti itu aja makannya dan sebagainya. Kita belajar, ya. Makanan apa yang bergizi untuk seisi keluargaku. Ya, sang suami juga mulai belajar. Oh, ternyata tidak gampang itu tugas seorang istri. Karena setelah seharian di rumah dan beberapa lama di rumah, menyaksikan dan mengalami ternyata tidak mudah peran seorang istri harus mengurus segala sesuatunya dalam keseharian. Sehingga sang suami mulai belajar untuk terlibat dalam kehidupan dalam keseharian. Nah, saudara, hal ini sangat memberkati anak-anak yang ada di rumah. Jadi sederhana saja, kalau anak-anak merasa betah dalam masa di rumah aja ini, berarti mereka merasa at home. Mereka merasakan kasih daripada kedua orang tuanya. Tapi kalau anak-anak mulai bertanya, kapan kita sekolah? Bosan kita di rumah. Saya nggak mau di rumah, saya bosan, ya kan? Saya jenuh di rumah. Nah, saudara, bagaimana kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Yaitu mengenai pemulihan kasih, hukum kasih yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita, baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama kita. Nah, masa-masa seperti ini kesempatan. Biasanya suami istri gak punya waktu untuk bisa berkomunikasi. Kesempatanlah berkomunikasi bersama-sama. Bisa masak bersama, ya, makan bersama. Tapi sayang sekali saudara, kalau dalam masa-masa seperti ini justru saudara tidak mengalaminya. Iya, tetap sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin pakai alasan rohani, pelayanan dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau toh kita melayani juga, waktu kita habis untuk pelayanan, tetapi orang di sekitar kita tidak terlayani, apalah arti itu pelayanan? Kita berhasil membuat jiwa-jiwa yang lain masuk dalam kerajaan sorga, tapi orang-orang di sekitar kita tidak merasakan kasih kita, tidak menemukan pribadi Kristus lewat kehidupan kita dalam keseharian kita. Apalah artinya itu pelayanan? Itu sebabnya Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Yang Tuhan kehendaki adalah hukum kasih untuk saat ini. Tuhan membawa kita, membawa saya dan saudara untuk pemulihan kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita diawali dalam keluarga. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan sangat menghendaki kepedulian. Tuhan sangat menekankan kepedulian. Saya buktikan kepada saudara. Matius 7 ayat 21. Di situ kita cari tahu siapa yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kita berikan pertanyaan dalam Matius 7 ayat 21. Siapa yang akan masuk dalam kerajaan sorga? Saudara jawab. Konteksnya dalam Matius 7 ayat 21 saja. Siapa yang akan masuk dalam kerajaan sorga? Orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang berdoa sekian lama dan sekian kali membaca Alkitab dalam kehidupannya. Salahkah itu? Tidak salah. Itu harus. Karena Tuhan merindukan hal itu. Pemulihan kasih kita kepada Dia. Kita intim dekat dengan Dia. Kita mempersiapkan hidup kita dengan Dia. Seperti liman adara yang bijaksana. Tapi saudara, firman Tuhan sangat jelas. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan berapa banyaknya saudara berdoa. Bukan hanya berapa banyaknya saudara berdoa. Bukan hanya berapa banyak jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan. Tetapi adalah apakah dalam keseharian kita melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu saat-saat ini? Hukum kasih. Tuhan mau membawa kita, mengembalikan kita kepada hukum kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Saudara perhatikan dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nanti saudara baca ya. Saudara baca sendiri secara lengkapnya. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Singkat cerita saya ceritakan. Di situ Yesus mengumpulkan orang-orang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Seperti gembala memisahkan antara domba dengan kambing katanya. Dan saat itu saudara, raja yang memerintah, yang menghakimi. Matius 25 ini saudara berbicara mengenai
penghakiman terakhir. Raja yang menghakimi, raja di atas segala raja pada saat itu berkata, raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaannya yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu kepada siapa, saudara? Siapa yang Tuhan tempatkan di sebelah kanannya saat penghakiman terakhir itu? Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 berbicara mengenai penghakiman terakhir. Setelah kita menjalani kehidupan ini, saudara, kita akan masuk dalam penghakiman terakhir. Ternyata sama. Dalam masa penghakiman terakhir pun, ya, Tuhan sangat menekankan, Tuhan sangat menghendaki bahwa kita melakukan kepedulian, yaitu hukum kasih. Bukan hanya kasih kita kepada Tuhan, bukan hanya kasih kita kepada Tuhan, tapi kasih kita kepada sesama. Saudara baca, perhatikan baik-baik ayat itu nanti. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya, di situ raja itu, Yesus berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaannya yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, kerajaan sorga. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Setelah itu dia berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu melawat. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Maka orang-orang yang di sebelah kanannya ini, mereka bertanya, kapan ya Tuhan kami melakukan hal itu? Dan raja di atas segala raja itu berkata, saudara, dalam ayat yang ke-40 dari Matius 25, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita dalam keseharian kita, kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita bisa melakukan untuk seseorang, itu berbicara mengenai kepedulian, saudara. Ya. Tadi udah dikatakan kepedulian itu adalah sikap memperhatikan. Bukan memperhatikan hanya orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Orang-orang yang perlu kita tolong, orang yang perlu kita perhatikan. Saudara, firman Tuhan menjelaskan apa yang kita lakukan dalam keseharian, ternyata itu ada dalam syutingannya Tuhan. Seperti saya saat ini lagi di syuting. Ya. Dalam keseharian kita, saudara, ada syutingannya Tuhan. Dan Tuhan tahu persis karena Dia adalah Allah yang Maha tahu. Saatnya kapan kita melakukan itu dari hati, dan saatnya kapan itu bukan dari hati. Hanya supaya orang lain bisa memuji kita, orang lain bisa melihat kita, atau kita melakukan dari hati yang tulus karena kita mengasihi Tuhan. Pemulihan kasih, hukum kasih, itu yang Tuhan mau tekankan, itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam masa-masa ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa kita sadari kalau kita merenungkan saat-saat ini kita ini seperti Tuhan sedang bawa seperti cara hidup jemaat mula-mula. Iya. Jemaat mula-mula yang dalam aniaya. Mereka ibadah di rumah, mereka bersekutu bersama. Hanya bedanya, saudara, kalau jemaat mula-mula dalam masa aniaya itu mereka beribadah di rumah, itu karena mereka dalam masa aniaya. Iya. Karena penganiayaan. Kalau kita sekarang harus ibadah di rumah karena tante corona atau virus corona, itu aja perbedaannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula itu apa? Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka bertekun. Rasa haus, butuh, ya. Sehingga mereka tekuni. Apa itu pengajaran rasul-rasul, saudara? Firman Tuhan. Iya. Saat ini, mau gak mau, setiap orang membutuhkan Tuhan. Orang yang biasanya gak pernah dengar khotbah, saudara, katanya saya dengar itu hari-harinya dia setel itu YouTube, dia putar itu YouTube, dia lihat berbagai macam khotbah. Cuma kita harus berhati-hati. Ya, berbagai macam khotbah yang kita dengar, kita harus punya filter, yaitu firman Tuhan. Terus berikutnya, saudara, apa cara hidup jemaat mula-mula?
Kisah Rasul 2:44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Situasi apapun, ya kan, walaupun saat ini situasi yang seperti ini yang kita alami, seperti mereka alami pada saat itu juga yang dalam masa aniaya, mereka tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, Kisah Para Rasul. Nah ini saudara, ego kita yang mementingkan diri sendiri, yang untuk saat-saat ini ya, ada sekian banyak saudara kita yang terdampak dari permasalahan pandemi ini. Ya, COVID-19 ini saudara. Mereka dirumahkan, ya, usaha mereka pada sepi, ya, sehingga bagi orang yang masih memiliki tabungan, oke. Tapi bagi orang yang memang gaji 1 bulan hanya habis 1 bulan, saat ini mereka dalam suatu pergumulan. Ya, mereka mengalami dampak yang luar biasa dalam masalah finansial perekonomian. Ya, nah orang-orang yang egois, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, mereka nggak pusing. Ya, kita aman gitu ya. Sedangkan saudara, Tuhan mau kita melakukan kehendaknya, yaitu Tuhan lagi mau kita dipulihkan. Tuhan mau, kalau kita nggak mau nggak bisa, ya kan? Tuhan mau memulihkan kasih kita kepada Dia, kasih kita kepada sesama. Tuhan mau memulihkan, Tuhan membuat kita untuk melakukan kehendaknya, supaya kita terus bersama dengan Dia dan terus bersama dengan Dia sampai pada akhirnya. Nah saudara, pilihan ada sama kita. Tuhan mau, kalau kita nggak mau, walaupun sudah disikonkan seperti ini, kalau tetap kita membuat pilihan tidak mau, ya Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Tapi sayang sekali, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam masa-masa seperti ini kita perlu mengenal kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita untuk lakukan. Kalau saudara membuat diri saudara lebih dekat dengan Tuhan, puji Tuhan, itu harus saudara lakukan. Tapi bukan hanya itu, tapi ada banyak hal yang kita bisa lakukan selagi kita hidup di bumi ini. Kita melakukan kehendak Tuhan, karena kita belum di sorga. Apa kehendak Tuhan perlu kita kenal? Kehendak Tuhan untuk masa-masa ini adalah hukum kasih. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Mari kita melakukannya. Seperti jemaat mula-mula. Saya teringat saudara, waktu saya di asrama sekolah Alkitab. Ya, namanya sekolah Alkitab tinggal di asrama. Semua dalam keterbatasan, kami hidup diatur oleh waktu. Saudara tahu, waktu makan malam itu bukan malam. Kami makan malamnya adalah jam 5, jam setengah 6 sore. Selesai belajar sore, teng makan. Nah dampaknya kalau udah malam kami lapar. Iya. Namanya juga hidup dengan iman, bekerja sesuai panggilan saudara, masing-masing dalam keterbatasan dana. Jadi saudara tahu, 1 bungkus supermie itu, masa-masa sekolah Alkitab itu adalah masa-masa yang sangat berharga. Dan saya sudah mengalaminya kesekian kalinya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kali 1 minggu sekali kami keluar, itu saya kalau ada berkat, saya akan pergi ke supermarket atau ke kios. Saya akan upayakan untuk beli supermie, entah apalah mereknya, supermie, Indomie dan sebagainya, apa berbagai macam rasa. Biar cuma beli 3 bungkus, 5 bungkus, kadang-kala beli 7 bungkus. Ini perbekalan untuk 1 minggu. Dan kami masing-masing punya loker, ya, lemari pakaian kita simpan di masing-masing. Nah saudara, namanya juga sekolah Alkitab. Kita belajar firman, kita belajar Alkitab, maka yang dipakai senjata dalam keseharian itu adalah bahasa Alkitab. Jadi kalau kami ada berkat, saya terima berkat, itu teman-teman satu kamar akan berkata, Lea jangan lupa Kisah Para Rasul. Saudara tahu artinya Kisah Para Rasul? Ayat ini, Kisah Rasul 2:44, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Iya, jadi saudara, supermie 7 bungkus, diperkirakan 1 minggu. Lumayan, setiap malam kalau lapar bisa makan 1 bungkus. Ternyata nggak sampai 1 minggu habis. Bahkan berapa kali saya alami 1 supermie bukan disiram air panas, bukan dimasak enak-enak saudara, hanya disiram air dingin kadangkala. Kenapa? Karena dapur itu ada batas waktunya, ditutup kalau di asrama. Iya, kalau sempat isi air mendidih di termos, masih dapat itu air hangatnya atau air panasnya. Tapi kalau udah malam kan pasti udah mulai lau-lau atau sudah mulai hangat gitu ya, kadangkala dingin. 1 bungkus supermie saudara disiram, saudara tahu kami bisa makan 6 sampai 8 orang. Kenapa? Karena memang lapar. Iya. Dan masa seperti itu adalah masa-masa yang tidak terlupakan. Ada suatu kebersamaan yang luar biasa. Sampai sekarang saya ingat itu saudara. 1 supermie ditaruh di mok, disiram, kalau ada air panas ya pakai air panas, kalau nggak ada ya pakai air dingin, dikencrok-kencrok. Setelah itu kita akan makan bergantian. Yang penting ada isi 1 sendok, 2 sendok, selesai. Kita siram banyak-banyak air, kadang-kala kita tambah garam, karena supaya bisa dimakan banyak orang.
Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Prinsipnya apa? Di situ kami saling memperhatikan. Kami memiliki sikap untuk peduli. Tidak ada keegoisan. Ya, apalagi mau jadi hamba Tuhan kalau mau egois. Bagaimana bisa membawa jiwa-jiwa untuk menjadi warga negara kerajaan sorga? Gitu. Dan saudara dikasih oleh Tuhan pembentukan karakter yang luar biasa selama dalam masa di asrama sekolah Alkitab. Dan hal itu tidak pernah saya lupakan. Ya, teringatlah kami akan cara hidup jemaat mula-mula ini. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang berikutnya saudara, cara hidup jemaat mula-mula. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, mungkin gak usah terlalu ekstrim sampai kita menjual harta milik kita. Dalam masa-masa seperti ini saudara, kalau kita Tuhan bawa untuk pemulihan kasih, Tuhan bawa untuk melakukan kehendaknya mengenai hukum kasih ini kepada sesama kita, kita belajar untuk peduli. Iya. Jangan kita merasa nyaman, yang penting keluargaku aman. Cukup, saya tidak khawatir berapa lama ini masa pandemi, kami masih akan tetap bisa hidup. Saudara, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain yang di luar sana, yang terdampak? Ya. Cara hidup jemaat mula-mula, mereka tidak akan pernah membiarkan orang yang dalam kekurangan, terus dalam kekurangan. Mereka akan menopang. Mereka akan menopang. Mereka akan membagi hidup. Mereka akan berbagi. Iya. Jadi prinsipnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 45 ini saudara, membagi-bagikannya. Mereka berbagi kepada semua orang. Siapa yang dibagi, siapa yang dibantu, siapa yang ditolong, sesuai orang dengan keperluan masing-masing, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, selaku tim pengembalaan dan hamba Tuhan GPPS Palu, saya pribadi bersyukur sekali. Firman yang ditaburkan ternyata tertanam di tanah yang baik dan bertumbuh. Dalam masa-masa ini saya melihat luar biasa. Beberapa jemaat mereka memahami akan hal ini. Mereka bukan hanya mengasihi Tuhan, mereka tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengenai hukum kasih. Mereka tidak hanya mengasihi Tuhan tapi mengabaikan kasih kepada sesama. Sehingga saudara, mereka ada yang mulai mengusulkan bagaimana kalau kita membantu saudara-saudara kita yang terdampak daripada COVID-19 ini. Ada yang dirumahkan, ya kan? Ada yang mereka akhirnya usahanya sepi, bahkan ada yang betul-betul dikatakan mati sama sekali usahanya. Sedangkan mereka punya anak, punya keluarga. Nah saudara, ini bukan hanya diinisiatif dari kami hamba Tuhan atau tim pengembalaan, tetapi ini adalah dari jemaat. Sehingga sebagai hamba Tuhan saya bersyukur firman itu boleh bertumbuh. Dan mereka mengaplikasikan cara hidup jemaat yang mula-mula. Sehingga saudara beberapa waktu ini dari berbagai kategorial ada yang melakukan hal ini, yang sudah melakukan hal ini. Ya, memberikan bantuan, dan yang dibantu tidak perlu merasa minder. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, hal ini bukan hanya berlaku kepada beberapa orang, tapi mari pada saat ini saya mengajak saudara, mari kita bersama-sama mengerti, mengenal apa kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini setelah kita mengenal kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan untuk masa-masa saat ini? Ya, dengan situasi seperti ini, apa kehendak Tuhan? Hukum kasih. Tuhan mau memulihkan kasih kita. Mungkin sepertinya berat. Saya sendiri dalam kekurangan. Kalau toh saya ada, saya juga harus berhikmat dong. Saya harus manage dong. Untuk kebutuhan keluarga saya ke depannya bagaimana? Saudara, kita belajar kepada janda yang di Sarfat. Kita ingat sama-sama kisah janda di Sarfat. Di saat Elia berkata, berikanlah aku makanan, janda ini berkata, bagaimana aku memberikan kepadamu? Hanya ada segenggam tepung di dalam tempayan. Di dalam tempayanku hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah memungut ranting-ranting ini, aku pulang, aku akan memasaknya, membuatnya jadi kue, jadi roti. Setelah itu aku dengan anakku makan, dan setelah itu kami akan mati. Karena sudah tidak ada lagi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Elia berkata, lakukan ini. Buatlah terlebih dahulu itu roti untukku. Karena firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis. Saudara, janda yang di Sarfat ini punya akal, punya pikiran, tapi dia juga punya iman. Kalau secara akal,
Ngana pinter sekali leh. Iya, Ngana berkata begitu supaya kita kasih ini segenggam tepung supaya Ngana makan dan supaya Ngana kenyang. Tetapi tidak. Janda yang di Sarfat ini saudara, dia punya iman. Dia percaya apa yang dikatakan oleh Elia sebagai abdi Allah. Dia lakukan itu dan terjadilah mujizat. Tepung itu tidak habis, minyak itu tidak habis. Janda ini saudara bukan memberi dalam kelebihannya, tapi memberi bukan cuma dalam kekurangan saudara, dalam kekurangan dan kekurangannya dan keterbatasannya. Tapi dia belajar membagi, dia belajar memberi, dia taat. Karena itu adalah yang Tuhan kehendaki. Kita belajar peduli dengan orang. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jemaat GPPS Palu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Dalam situasi seperti ini, kita mau dipulihkan kasih kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, dan kita terus melakukan kehendaknya. Apa yang bisa kita lakukan kehendaknya saudara? Selama kita hidup dalam bumi ini, kita melakukan untuk sesama kita. Jemaat GPPS Palu, apa yang bisa engkau lakukan? Mari, saudara bisa bergerak melalui komsel-komsel saudara, melalui kategorial yang ada. Saya mau berbagi. Tadi sebelum saya melaksanakan ibadah online ini saudara, masuk WA. Seorang anak Tuhan berkata, saya mau menyalurkan walaupun cuma sedikit. Bukan dari orang berkelebihan saudara. Walaupun cuma seminggu sekali saya ingin berbagi. Saya semakin diteguhkan bahwa memang Tuhan menghendaki hal ini harus disampaikan. Karena saudara tahu, ini rahasia untuk kita boleh berjumpa dengan Dia dalam kerajaan sorga. Bukan hanya kita berseru Tuhan, Tuhan, tapi kita melakukan kehendaknya. Apa kehendaknya? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan kasihilah sesama manusia. Tidak ada yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Apa yang saudara bisa lakukan? Lakukan. Kita kembali belajar seperti cara hidup jemaat mula-mula. Kita berbagi, kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian hati Tuhan boleh disenangkan. Dan kita sendiri mengalami bagaimana campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Saudara gak usah pusing. Yang penting kita bersiap-siap. Apakah ini hanya sementara, apakah ini betul-betul adalah masa akhir? Katakanlah kalau ini masa akhir, semakin kita mempersiapkan diri kita. Saya teringat saudara akan perkataan daripada Alexander Agung. Ya, Raja Alexander Agung. Ya, Alexander yang ketiga kalau tidak salah ya. Sebelum dia meninggal, dia berpesan begini kepada anak buahnya. Di saat aku meninggal nanti, perhatikan, kasih dokter yang terkenal untuk mengangkat petinya kepadaku. Itu untuk membuktikan bahwa sekalipun dia dokter terkenal, dia tidak bisa menyembuhkan sakitku dan dia tidak bisa menambah jumlah usiaku. Yang kedua, di saat jenazahku dihentar ke kubur, tebarkan harta kekayaanku sepanjang jalan menuju ke kubur. Tujuannya apa saudara? Alexander Agung berkata, supaya semua orang melihat apa yang kita miliki tidak akan pernah kita bawa. Kita dapat di bumi, tertinggal di bumi. Kita tidak bawa. Yang ketiga, Alexander Agung berkata, buat lubang di samping kanan kiri di petiku, keluarkan tanganku di saat aku meninggal. Supaya semua orang mengetahui kita datang tidak membawa apa-apa. Kita mati pun kita tidak membawa apa-apa. Supaya semua orang memahami apa arti kehidupan. Dan inilah kehidupan. Saudara, kita datang tidak membawa apa-apa. Dan kita pergi tidak membawa apa-apa. Berbicara mengenai manajemen hidup, Tuhan menghendaki kita memiliki manajemen hidup. Tapi saudara perhatikan, apa yang membuat kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Kepedulian dalam keseharian kita. Mulai saat ini saudara, kalau kita mau dipulihkan kasih kita, pergunakan waktu yang Tuhan berikan, kualitas time, kualitas waktu kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Kita melakukan kehendaknya. Amin firman Tuhan. Baiklah saudara, saya rindu mengajak Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian, mataku tertuju padamu.
Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pujian ini Tuhan menjadi ungkapan komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, kehendak-Mu lah yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu saat ini boleh menegur kehidupan kami. Itu bukti Engkau mengasihi kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami hanya fokus mengasihi Engkau, tapi kami mengabaikan terhadap sesama kami. Kami tahu Tuhan, kesempatan Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengalami pemulihan kasih, baik itu kasih terhadap Engkau maupun juga kasih terhadap sesama kami, yang dimulai dari keluarga kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan, Kau pakai kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dan pakai kami Tuhan supaya setiap orang boleh melihat siapa Kristus dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, Roh Penolong. Engkau akan memampukan kami untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Sampai kapanpun kami akan terus melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Berkati saudara-saudara kami Tuhan saat ini dimanapun mereka berada. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini Tuhan mereka dalam pergumulan untuk masalah finansial, kami percaya Engkau Yahweh Jireh Tuhan. Engkau sanggup menyediakannya, Engkau sanggup mencukupinya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan mengalami pergumulan akan krisis kasih dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Kami percaya saat ini Tuhan, kasih-Mu lah yang menjadi pengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Engkau akan terus menyempurnakan Tuhan kasih dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, sehingga dengan demikian Tuhan, kasih agape-Mu Tuhan terus semakin melimpah. Dan tidak ada satu pun Tuhan daripada anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan yang Engkau lewatkan. Mereka semua Tuhan limpah dengan kasih agape-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun bentuk panah api serangan balik daripada si jahat, atas komitmen kami terhadap Engkau pada saat pagi hari ini, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tutup bungkus tubuh jiwa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Masukkan kami senantiasa dalam terang api kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami memberkati untuk negeri kami, untuk bangsa kami ini Tuhan. Oh Tuhan, dengan masa-masa seperti ini Tuhan, kami percaya
hikmat-Mu terus akan berikan kepada Bapak Presiden kami Jokowi dengan semua yang terkait Tuhan, untuk mengatasi segala permasalahan ini. Dan kami percaya Tuhan semua ada dalam kedaulatan-Mu, dan Kau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan, secara khusus kami umat-umat-Mu Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Engkau tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Dan kami percaya Tuhan perlindungan-Mu, penjagaan-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah online pada saat pagi hari ini. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan terus berkarya dalam kehidupan kami, menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan terus menuntun langkah kami untuk kami boleh terus melakukan kehendak-Mu sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, dan membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah bergabung bersama kami di ibadah online hari ini. Selalu menjadi berkat dimanapun saudara berada. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Sampai berjumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.